Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Menggunakan bibit kelapa sawit yang unggul merupakan salah satu usaha kita untuk mendapatkan buah sawit yang optimal. Panen diharapkan bisa mendapatkan sekitar 2 ton per hektar per bulan. Adalah harapan setiap petani yang menanam kelapa sawit. Mengingat saat ini pupuk untuk kelapa sawit harganya cukup mahal ya, rata-rata masih di atas 500.000 untuk kemasan 50 kg. Kali ini kita berada di kebun petani sawit swadaya. Yang di sebelah sini ini menggunakan bibit cabutan ya, yang dicabut dari bawah pohon yang dimiliki oleh petani ini. Yang mana ini masih cukup baik ya, karena ini yang bisa kita lihat seperti ini. Ini buahnya masih agak lumayan, masih ada. Yang ini juga masih bagus dan kondisi pohonnya cukup subur ya. Pemupukan terakhir sekitar 5 bulan yang lalu mungkin ya, sudah masuk 5 bulan yang lalu. Itu menggunakan NPK 12, 12, 17 dari jenis pelangi. Ini kita memasuki penanaman yang terakhir ya di kebun milik petani ini, yang diambil bibitnya dari sebuah pembibitan yang resmi ya, yang resmi, dimana ini bisa kita lihat-lihat bagaimana performanya setelah tanamannya setinggi ini ya. Ini belum kita ketahui pasti ya jenis apa kelapa sawitnya yang diambil dari pembibitan tersebut. Jadi ini buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan bentuk yang sempurna seperti ini. Ini menunjukkan kelapa sawit ini merupakan kelapa sawit dari jenis unggul ya, karena bentuk buahnya sempurna dengan postur yang seperti ini ya. Ini masih kurang ini ya, kurang optimal karena ini baru dibuka ya. Ini kemarin baru disemprot dan ini baru mulai dipanen untuk sekitar 6 kali mungkin ya, baru 6 kali dipanen dengan tinggi pohon seperti ini. Ini pelepahnya hijau ya, pelepah hijau dan pendek ya, pendek-pendek ini pelepahnya dengan buah yang sempurna seperti ini. Ini setiap pelepahnya masih mengeluarkan buah ya. Untuk yang ini sudah mulai mengeluarkan bunga jantan. Jadi salah satu yang menjadi kelemahan dari perawatan di kebun ini adalah cara memotong pelepah. Jadi pelepahnya ini betul-betul habis ya. Setiap memetik buah, ini buah yang dipetik, ini pelepahnya juga ikut. Jadi seperti ini ya. Hal ini sebenarnya secara teori mengandung risiko ya, karena dengan memotong pelepah itu tanaman akan stres ya, karena pelepah-pelepah yang ada buahnya dipanen itu seharusnya kalau dipertahankan bisa membuat kelapa sawit ini cukup energi ya untuk menghasilkan bunga di bagian atasnya ini. Seperti yang nampak ini sudah mulai keluar bunga jantan, di mana bunga betinanya ini masih sangat kecil ya. Jadi ini masih lama, sekitar 8 bulan lagi mungkin baru ada buah yang bisa dipanen di pohon ini. Ini yang masih ada buahnya. Ini cukup bagus ya. Kita lihat struktur buahnya ini bagus sekali. Ini seperti ini. Namun sayang pelepahnya ini kurang ya. Kalau kelapa sawit yang baru berumur seperti ini harusnya masih ada sekitar 50 pelepah ya, sekitar 48 hingga 56 pelepah yang harus dipertahankan agar buah yang muncul itu optimal ya. Ini kalau kita lihat ukurannya sudah lumayan ya untuk pohon sebesar ini. Ini buahnya sudah rata-rata sekitar 5 kg ya, 5 kg. Yang mana pemupukannya ini harusnya sudah diulang. Untuk pemupukan di 2023 ini kita belum tahu apakah menggunakan NPK pelangi lagi, NPK 12, 12, 17 atau menggunakan merek lain. Ini kalau kita lihat kondisi daunnya cukup baik ya setelah pemupukan yang lalu, di mana ini sudah mendapatkan pupuk 2 kali selama penanaman yang dilakukan di kebun ini.
Ini ya, buahnya masih cukup sempurna, bisa dilihat. Dan itu TPH-nya cukup besar-besar itu buahnya. Terlihat dari sini. Jadi ini tidak kalah ya dengan yang di sebelahnya tadi. Nah, ini yang kebun ini ya, kebun yang bibitnya abal-abal sudah setinggi ini dan posisi buahnya seperti ini. Nah, ini yang dari sini ya. Ini yang buahnya sudah cukup besar nih ya. Ini sekitar 5 kiloan BCR-nya dari pohon yang baru setinggi ini. Nah, ini kalau kita lihat mulai muncul gejala kekurangan kalium ya. Ini di pucuknya ini. Bisakah kita lihat ini? Ini dia. Tekan lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau ada bintik-bintik seperti ini menunjukkan tanda-tanda tanaman mulai kekurangan unsur kalium ya. Titik-titik terang di daunnya ini. Padahal ini kalau kita lihat secara umum daunnya hijau ya, hijau subur. Tetapi ada bercak-bercak kuning seperti itu. Ini kalau lebih dekat lagi seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah ciri-ciri tanaman kekurangan unsur kalium. Jadi untuk pemupukan kelapa sawit yang berumur sekitar 5 tahunan ini direkomendasikan pupuknya menggunakan NPK 12-12-17 dengan dosis 4,5 kg per pohon per tahunnya. Apabila pemupukan dilakukan 3 kali dalam setahun, maka pupuk yang harus diberikan setiap pemupukan sebanyak 1,5 kg. Ini ya, kalau kita lihat postur buahnya cukup bagus ya. Ini buahnya penuh seperti ini ya, penuh seperti ini. Baiklah, kita lanjut untuk pohon-pohon yang lain. Yang ini kosong ya, satu kosong. Ini buahnya sudah masak semua dan sudah dipetik, dan di atasnya masih kosong. Oke, kita lanjut sampai sebelah sana. Nah, ini. Jadi kalau pemupukannya cukup, sebenarnya warna daunnya itu bisa lebih hijau lagi. Dan ini lahannya sudah disemprot ya. Ini kalau mau dilakukan pemupukan sudah siap, ini sudah ready. Dan ini buah-buah yang dipanen nampaknya belum diangkut ya. Itu ada TPH lagi. Ini yang buahnya mantap ya. Profil pohonnya cuma seperti ini, tetapi buahnya mantap nih. Ini ya, full ya. Ini pohonnya cukup besar dengan TPS yang keliling ya, itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 6 ya, 6 tandan. Yang ini tadi sudah dipetik. Ini cukup bagus ya, buahnya cukup besar. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Ini yang masih agak kecil-kecil pohonnya ya, kecil-kecil. Ini belum kita temukan lagi TPH-nya di area ini. Belum diangkut rupanya yang di sini. Belum terlihat TPH yang ada di sekitar sini ya. Apakah sudah diangkut kemarin? Oh, belum, di sebelah sana TPH-nya. Jadi ini luas areal yang kebun kecil ini sekitar 3 hektar ya. 3 hektar. Dan yang bibit abal-abal atau bibit cabutan sekitar 2 hektar yang di sebelah sana. Ini kita menuju ke areal kebun pertama seluas 10 hektar yang mana dulu sempat panen sampai 30 ton ya puncaknya, karena dulu itu pupuknya cukup. Untuk 3 tahun terakhir pemupukan agak sering terlambat akibat anggaran pemupukan yang membengkak dengan harga pupuk yang tinggi saat ini. Dan ini agak kecil-kecil yang di sini ya. Ini buahnya agak kecil-kecil karena pohonnya juga kecil seperti ini. Ini kemungkinan besar
Kemarin perawatan waktu masih kecil, waktu setelah tanam, setahun hingga 2 tahun itu kurang optimal yang di daerah sini. Dan ini terlihat sekali pelepahnya pendek-pendek ya. Bisa kita lihat seragam dengan bentuk pelepah yang pendek. Nah, ini ada yang cukup besar ya, bisa keluar segini ya. Jadi untuk kelapa sawit yang dipotong habis pelepahnya seperti ini, yang tanpa meninggalkan songgo, seharusnya dilakukan pemupukan yang kuat, karena dengan berkurangnya daun, maka pengisian buah itu akan terhambat. Pembentukan buah yang ada di atas, di titik-titik pembentukan bunga, yang di bagian atas ini ya, pembentukan bunga itu kan berjalan terus-menerus. Jadi apabila kekurangan unsur atau asimilat, maka yang terjadi adalah berbunga jantan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu akibat dari kurangnya daun yang menyebabkan kebutuhan tanaman akan asimilat untuk memproduksi bakal bunga itu menjadi terhambat. Meskipun karakternya bibit unggul, tetapi apabila tidak didukung dengan perawatan yang baik, tidak bisa menghasilkan panen yang optimal. Demikian dari kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit unggul, tetapi pelepahnya habis ya, pelepahnya habis seperti ini. Panennya ini hanya sekitar 2 tonan dari lahan seluas 3 hektar. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.